Perang dalam pengertiannya adalah perang modern yang didasarkan pada pola perang teluk. Inti perang modern didominasi oleh angkatan udara, ditambah dengan angkatan laut dan angkatan darat. Sama seperti Amerika Serikat yang bertempur di Irak, kedua angkatan bersenjata tersebut tidak perlu terlibat dalam pertempuran jarak pendek. Pertama, gunakan jet tempur untuk melawan dan merebut supremasi udara. Lalu gunakan pembom untuk membawa bom berpemandu presisi untuk menghancurkan kekuatan pertahanan utama musuh dan industri militer satu persatu. Setelah lawan benar-benar lumpuh, sejumlah besar pasukan darat langsung menyerbu masuk, dan mereka akan dapat langsung menuju pendudukan langsung. Namun, sekarang tampaknya di tempat-tempat seperti Suriah, metode peperangan pada dasarnya sama dengan metode Perang Dunia II. Kedua tentara tersebut terutama mengandalkan pasukan darat untuk bertempur secara langsung, dan angkatan udara dapat memiliki pengaruh yang kecil. Tama Renza ingat bahwa Faisal adalah Kapten Brigade Lapis Baja, jadi dia bertanya kepadanya, "Faisal, karena 90% perang di sini adalah perang darat, lalu Brigade Lapis Bajamu pasti memiliki identitas dan status yang luar biasa." Faisal mengangguk dan berkata dengan jujur, "Dua kekuatan terpenting kita adalah skuadron lapis baja dan skuadron terbang. Namun, skuadron terbang hanya memiliki 4 helikopter bersenjata, jadi efektivitas tempur utama masih bergantung pada skuadron lapis bajaku." Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, "Faisal, karena kamu bisa menjadi Kapten Brigade Lapis Baja, haruskah kamu pangkat lebih tinggi dalam angkatan bersenjata ini?" Faisal buru-buru berkata, "Sebenarnya, skuadron lapis bajaku sepenuhnya diperintahkan dan dikirim oleh komandan selama perang. Alasan mengapa aku bisa memimpin skuadron juga karena aku tahu lebih banyak tentang tank, jadi aku bertindak lebih sebagai instruktur. Peran tersebut tidak memiliki banyak kekuatan nyata." Tama Renza mengangguk ringan. Karena Brigade Lapis Baja adalah kekuatan tempur inti di sini, masuk akal untuk dikirim langsung ke komandan. Di bawah kepemimpinan Faisal, Tama Renza keluar dari dinding halaman yang terbuat dari loes. Pada saat ini, halaman penuh dengan suara-suara dan komunikasi antara orang-orang pada dasarnya adalah dengan berteriak. Selain itu, Tama Renza menemukan bahwa bahasa yang mereka gunakan umumnya sangat berbeda. Beberapa berbicara bahasa Inggris, beberapa berbicara bahasa Prancis, dan beberapa lainnya berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak dia mengerti, yaitu bahasa Arab. Tama Renza bertanya pada Faisal, "Apakah kamu tidak memiliki bahasa yang sama di sini?" Faisal menggelengkan kepalanya. Bahasa yang disatukan haruslah bahasa Arab, tetapi komposisi tentara oposisi kita lebih rumit, sehingga banyak dari kita tidak bisa berbahasa Arab. Beberapa dari orang-orang ini telah tinggal di negara lain sejak mereka masih muda, dan beberapa pernah tinggal di bekas daerah kolonial. Jadi mereka Inggris atau Prancis, jadi bahasa di antara mereka tidak sepenuhnya lancar. Seperti aku benar-benar pergi ke Amerika Serikat dengan orang tuaku ketika aku masih sangat muda, dan aku mengambil kartu hijau dan bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat selama 3 tahun. Hanya beberapa tahun yang lalu aku menanggapi panggilan tersebut dan kembali untuk bergabung dengan Freedom Army. Jadi bahasa Arab dasarku sangat buruk, dan pada dasarnya, aku hanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tama Renza mengangguk. Situasi multibahasa ini seperti India. Sejumlah besar orang India tidak berbicara bahasa Hindi. Bahkan setiap negara bagian di India memiliki bahasa resminya sendiri, ditambah lagi pernah menjadi koloni Inggris. Jadi bahasa Inggris juga merupakan salah satu bahasa resmi. Namun, kebingungan bahasa semacam ini relatif bersahabat dengannya. Semakin bingung lanskap bahasanya, semakin mudah baginya untuk berbaur. Jadi dia berkata kepada Faisal, "Setelah kamu masuk, ingatlah untuk bertindak secara kebetulan dan jangan biarkan orang melihat petunjuknya." Faisal buru-buru berkata, "Yakinlah,
Aku akan memberikan segalanya. Tama Renza bersenandung, menunjuk ke gerbang halaman, dan berkata, "Masuk." "Baik." Faisal melangkah maju dan membuka pintu halaman. Di halaman saat ini, lebih dari selusin tentara yang membawa AK-47 sedang memanggang di sekitar api unggun untuk melakukan pemanasan. Di api unggun, 2 kaki domba dikenakan dengan tongkat kayu. Saat ini, mereka sudah dipanggang dengan minyak dan baunya sangat enak. Tama Renza mengikuti Faisal masuk, dan salah satu tentara mengenali Faisal dan berseru, "Kapten Faisal, apakah Anda ingin barbeque?" Ibu Ansala juga membuat roti pita dan akan segera siap. Faisal melambaikan tangannya, "Aku tidak akan makan lagi. Aku di sini untuk melihat situasi penyanderaan." Begitu pria itu mendengar ini, dia langsung berkata sambil menyeringai, "Kapten Faisal, apakah kamu tertarik pada wanita-wanita itu? Tetapi aku harus menjelaskan kepadamu bahwa komandan telah memberikan perintah tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa main-main." Faisal langsung berkata, "Jangan bicara omong kosong. Aku hanya datang untuk melihat situasinya, kembali untuk melapor kepada komandan, dan membuka pintu masuk ruang bawah tanah dengan cepat." Pria itu buru-buru mengangguk, berbalik untuk menyapa seorang tentara, dan bersama-sama membungkuk dan membuka papan kayu tebal dari tanah. Kemudian, tangga yang terbuat dari loos muncul di bawah papan kayu, dan pria itu dengan hormat memperlakukan Faisal. Mengatakan, "Kapten, silakan masuk." Faisal mengangguk puas, dan membawa Tama Renza ke pintu masuk. Pria itu mengeluarkan senter. Setelah menyalakannya, Faisal berkata dengan anggun, "Kapten, tangga tidak terang dan gelap. Aku akan memimpin di depan, perhatikan langkahmu." Faisal melirik Tama Renza, dan ketika dia melihat Tama Renza mengangguk kepadanya dengan tenang, dia setuju dan berkata, "Oke, kamu bisa memimpin." Tama Renza dan Faisal mengikuti pria itu ke ruang bawah tanah, hanya untuk menemukan bahwa ruang bawah tanah itu digali sangat dalam, dan tangga itu sendiri setidaknya memiliki kedalaman 5 atau 6 meter, hampir setinggi 2 lantai. Karena musim dingin di Syria adalah musim hujan dan curah hujan tinggi, tangganya gelap dan basah, dan tanah di kedua sisi bahkan menampakkan bau tanah yang menyengat. Saat dia turun jauh, orang yang memimpin di depan berkata dengan datar, "Kapten Faisal, bisakah kamu melakukan sesuatu?" Faisal bertanya dengan dingin, "Ada apa?" Pria itu buru-buru berkata, "Kapten Faisal, saya ingin mendaftar untuk bergabung dengan tim lapis bajamu. Aku bisa mengendalikan senapan mesin berat." Faisal mencibir dan bertanya kepadanya, "Menurutku kamu bergabung dengan tim lapis baja karena kamu takut mati, kan?" "Tidak, tidak." Pria itu buru-buru berkata, "Aku hanya ingin melatih brigade lapis baja." Faisal tersenyum dan berkata, "Aku akan memikirkannya dan memberitahumu jika waktunya tiba." Pria itu berkata dengan semangat, "Terima kasih, Kapten Faisal." Karena itu, dia sudah turun ke dasar ruang bawah tanah. Ada pintu besi di bagian bawah ruang bawah tanah, dan jendela kecil terbuka di pintu besi. Dia dapat melihat cahaya di dalamnya. Pada saat ini, pria yang memimpin jalan menepuk pintu besi dengan keras dan berkata, "Buka pintunya, Kapten Faisal ada di sini." Seseorang di dalam segera membuka selot pintu, dan seorang pria berambut keriting menjulurkan kepalanya, melambai pada Faisal, dan tersenyum, "Kapten Faisal, kenapa kamu di sini?" Faisal berkata dengan dingin, "Komandan meminta saya untuk datang dan melihat-lihat dan juga berkomunikasi dengan para sandera." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.